Oke, selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Selamat pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, beri aplaus buat kita semua. Ya, pagi hari ini Ibu membawakan materi baru ya tentang energi dan perubahan energi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Putri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan dan misi, mari kita dalam doa. Dan izinkan saya membawakan doa ini sesuai dengan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas cinta dan kemurahan Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami pribadi. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan supervisi. Kami mau berkati kami Tuhan, mau pimpin kami dari awal ke tengah hingga berakhir dengan baik. Ini doa ini sembarangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Putri ya sudah memimpin kita berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau proses pembelajaran, Ibu mau melakukan presensi ya. Jadi presensi Ibu lakukan. Silakan perhatikan di sini ada di sini ada emoji. Ya, berarti menandakan perasaan kalian pada hari ini ya. Nanti perasaan kalian di 3 ini mana yang termasuk dalam perasaan kalian hari ini, silahkan diutarakan seperti itu. Oke, Anggun. Yang nomor berapa Anggun? Oke, Dorcas. Kasih keras. Yang mana perasaannya? Oke, Epsan. Ya. Oke, Evil. Ya. Baik, Evi. Ya. Oke, Frido. Oke, Indri. Hadir Bu. Baik, Marvinsa. Hadir Bu. Ayu. Baik, Nesta. Hadir Bu. Abu. Baik, Nando. Hadir Bu. Abu. Baik, Novan. Ada Bu. Oke, Nike. Hadir Bu. Abu. Oke, Putri. Hadir Bu. Abu. Ya, Tera. Hadir Bu. Ai. Rambu. Hadir Bu. C Bu. C ya, Sarjeti. Hadir Bu. C. Baik, ya perasaan Anda hari ini ya rata-rata itu senang. Ya, 2 orang yang love atau apa? Senang sekali. Ya, tidak ada yang sedih pada hari ini, berarti kita sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik ya, Ibu harapkan selama pembelajaran berlangsung ya, keadaan kalian tetap semangat, tetap baik. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke materi pembelajaran tentang energi dan perubahan energi, ya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2, ya. Yang pertama, mengidentifikasi dan memprediksi masalah penerapan transfer, ya, serta transformasi energi yang penting bagi masyarakat industri modern. Dampaknya bagi kehidupan manusia melalui diskusi, tayangan, dan simulasi, ya, serta menyajikan laporan. Itu tujuan yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan perubahan energi melalui simulasi virtual PET. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Ya, seperti itu. Baik ya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam proses pembelajaran ya diharapkan muncul ada beberapa nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Nah, gotong royong ini bisa dilihat saat kalian berdiskusi kelompok. Apakah kalian bisa bergotong royong atau tidak?
Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, jadi nilai-nilai ini diharapkan muncul dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, ya di sini Ibu akan melakukan pertanyaan pemantik. Ya, nah, di sini ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk energi yang Anda ketahui. Yang kedua, adakah perubahan energi ya pada saat kalian makan dan berangkat ke sekolah? Seperti Ibu membutuhkan 2 orang untuk maju di depan. Siapa yang bisa? Saya. Oke, Epsan, silakan maju dengan Putri. Tunggu ya. Di bawah. Pegang. Eksan yang pertama. Oke, Eksan silakan perkenalkan nama. Terima kasih. Pegang. Terima kasih. Mic. Pegang tuh mic. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Epsan Eman Marsaingo. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Bentuk-bentuk apa saja yang energi yang saya ketahui, yaitu energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan energi bunyi. Oke, beri aplaus buat Eksan. Nah, Eksan menyebutkan tadi bentuk-bentuk energi yang ada, yang dia ketahui. Energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan energi bunyi. Oke, silakan Putri. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu adakah perubahan energi yang terjadi pada saat kamu makan dan kamu berangkat ke sekolah? Nah, yang pertama itu saat kita makan berarti kita mengeluarkan energi kimia. Nah, yang kedua ketika kita berangkat ke sekolah berarti kita mengeluarkan energi kinetik. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Oke, Putri mengatakan ada perubahan energi saat kita makan, yaitu perubahan energi kimia. Dan pada saat kita OTW ke sekolah atau berangkat sekolah, kita mengeluarkan energi atau dinamakan energi gerak. Ya, seperti itu. Oke, beri aplaus buat Putri dan Iksan. Ya. Baik, kita lanjut ya. Sebentar maju. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya ke pembelajaran berikutnya, nah kita masuk ke permasalahan yang akan kita lakukan dengan cara berdiskusi. Ya, kita akan tahap ini kita akan mendapatkan suatu permasalahan ya dengan penyelidikannya melalui diskusi kelompok seperti itu. Sebelum kita melakukan penyelidikan, silakan perhatikan video. Bukan ya? Nah, video sebentar. Jadi di sini pengantarnya sedikit. Sebelum kita berlanjut ke video, di sini ada tentang energi. Sudah dikatakan tadi macam-macam energi. Di sini hanya pembahasan sedikit. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Ya, nah, kita sudah belajar usaha itu sudah minggu lalu, di mana dalam kehidupan sehari-hari satuan energi itu sering dinyatakan dalam kalori untuk sumber energi dari makanan dan KWH untuk sumber energi listrik. Di sini 1 kalori setara dengan berapa? Oke, 4,2 Joule, yaitu KWH-nya itu singkatan kilowatt hour. Dengan watt merupakan satuan untuk daya. Itu hanya pengantar konsep materi. Nah, sekarang kita melihat video tentang permasalahan yang kita akan hadapi seperti itu. Oke. Nah, di sini ya sebelum video di sini mungkin nanti beberapa tahun lagi ya semua mobil itu menggunakan bahan bakar listrik. Jadi tidak menggunakan bahan bakar seperti solar, ya, bensin dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah manfaatnya tidak mempelajari materi itu pada pagi hari ini.
Oke, kita lanjut ke simak video berikut ini. Ada suara ya? Oke, video di sini. Baik, perhatikan videonya. Jadi video ini, dari video ini kalian akan menemukan suatu permasalahan yang kalian selidiki menggunakan apa? Simulasi virtual PET. Oke, sudah? Sudah? Nah, kira-kira video ini menceritakan tentang apa sih? Satu orang, silakan. Silakan Ani maju di depan. Ani, video ini menceritakan tentang apa, Ani? Di jalan ada lampu dan lampu tersebut menggunakan panel surya, Ibu. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Ani. Nah, jadi video itu di sebuah jalan, ya, di sebuah jalan, ya, yang ada lampu, tetapi lampunya tidak biasa, tetapi ada lampu panel surya. Nah, pertanyaannya Ibu di sini, nah, mengapa lampu surya yang ada di jalan itu dapat menyala walaupun dengan bantuan apa? Bantuan sinar matahari. Ya, kenapa dia bisa menyala lampu tersebut? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, siapa yang berani mengenalkan? Oke, silakan Marvinsa. Silakan perkenalan nama. Oke, perkenalkan nama saya Marvinsa Ringlango, biasa dipanggil Marvinsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu mengapa lampu surya yang ada di jalan dapat menyala walaupun sumbernya hanya dari sinar matahari. Saya akan menjelaskan mengapa lampu jalan tersebut dapat menyala walaupun hanya mengandalkan sinar matahari. Karena energi yang berasal dari matahari diserap oleh panel yang ada di video, kemudian energi listrik tersebut diubah kembali menjadi energi cahaya sehingga lampu dapat menyala. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Baik ya. Nah, menurut Marvinsa ada perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi listrik. Itu menurut Marvinsa. Oke, baik. Nah, untuk menyelidiki kasus tersebut, ya, kalian harus melakukan diskusi kelompok. Jadi, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan Ibu sudah bagi kelompoknya menggunakan aplikasi simulasi virtual PET. Silakan duduk berkelompok. Putri Anggun Novandanike, kelompok 3. Kelompok 3 Saryeti, Nando, Evi, dan Dorcas. Jadi kita sudah duduk berdasarkan kelompok. Ya. Baik. Nah, kita sudah duduk berdasarkan kelompok. Nanti kita menggunakan simulasi virtual PET untuk menyelidiki permasalahan yang ada di setiap kelompok. Sebelum kita menyelidiki permasalahan, masih mati tuh. Sebelum kita menyelidiki permasalahan, ya, Ibu akan mengecek semangat kalian itu masih semangat tidak? Ya, oke, silakan berdiri dulu, berdiri. Oke, kita breaking ya. Oke, are you ready? Ready, always ready. Are you ready? Ready, always ready. Beri aplaus buat kita. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3.
Kelompok 4. Semua kelompok? Sudah. Baik. Sekarang kita membaca, ya. Membaca, kita berliterasi tentang materi ajar yang Ibu bagikan. Ya, silakan berliterasi sebelum kalian menyelidiki permasalahan. Silakan berliterasi sesuai dengan materi ajar yang diberikan. Lima menit ya. Sebentar, itu sebentar ya. Sebentar belum. Baik, silakan ya. Dimengerti materi ajar yang dibagikan. Ya, ya selain dibaca harus dimengerti. Baik, sudah. Oke, baik. Sudah? Baik, materi sudah dibaca? Oke, sekarang kalian buka. Perhatikan di slide ini, Ibu terangkan sedikit ya. Buka di handphone kalian tentang aplikasi simulasi PET-nya. Sudah dibuka? Ya, sabar ya. Masih loading ya di saya, silakan buka. Di situ ada setiap kelompok, ya. Setiap kelompok memiliki permasalahan yang berbeda dengan menggunakan 3 sistem yang ada yang terjadi seperti itu, ya. Nah, di sana kalian memilih, di situ ada pendahuluan dan sistem. Kalian mengklik sistem. Ya. Baik, silakan ya berdiskusi. Berdiskusi bersama temannya. Kalian bisa amati, ya, bisa amati melalui virtual pad tentang permasalahan yang dihadapi seperti itu. Silakan ya berdiskusi.
Ya. Ajukan pertanyaan gitu. Ya boleh. Ya, kenapa? Video ini ya kasih menyala kan kata Mbak. Supaya menyala ya. Ya. Bagaimana? Kesalahan yang kami ambil dalam ngisi Soal itu yang di LKPD ini. Di LKPD. Baik, berarti proses sedang berjalan ya. Ada kendala yang dihadapi? Nah, silakan amati tentang prosesnya ya. Baik, Ibu mau minta izin ya melihat proses ya diskusi kalian. Ya. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada simulasi tersebut, apakah bisa memecahkan permasalahan yang kalian hadapi atau tidak. Tidak ada kendala? Prosesnya. Oke. Ada kendala? Kasih lihat. Sudah diamati. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 2. Ada kesulitan kelompok 2? Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Silakan silakan bisa mengisi pelan-pelan LKPD-nya ya, sesuai dengan pengamatan yang Anda lakukan. Setiap kelompok itu berbeda permasalahannya ya, tetapi tetap satu menggunakan simulasi virtual lab seperti itu.
Iya. Ya, tidak ada kendala ya. Nah, silakan kalau sudah dipahami tentang permasalahannya, kalian sudah selidiki melalui simulasi, silakan pelan-pelan isi LKPD-nya. Ya, jadi LKPD itu diisi sesuai dengan pengamatan kalian. Ya. Oke. Apa? Ya, bisa. Oke, Tera. Jadi ketiga ini sistem pertama itu sepeda, ya toh? Sistem kedua itu apa ini? Nah, generator. Sistem ketiga uap air, ya. Di prosesnya seperti itu dijawabnya itu. Apabila dia ini belum dihubungkan ketiga sistem ini, apakah dia ada perubahan energi? Tidak ada kan? Nah, ketika dihubungkan ini ada perubahan energinya. Energi apa? Itu yang tadi. Energi ini perubahan prosesnya seperti ini baca setiap apa? Kan itu hasil pengamatan motor. Nah, seperti itu. Ya. Mengapa ini? Apakah pada saat dia belum dihubungkan di ketiga sistem ini? Sistem pertama kan apa? Di sistem pertama matahari. Sistem kedua ini panel surya namanya, panel surya. Yang ketiga lampu. Apabila dia tidak dihubungkan, apakah ada ini energi? Tidak ada kan? Nah, ketika dia dihubungkan ada. Oke. Oke, untuk kelompok 4 mana tadi aplikasinya tadi? Ini apa namanya? Ini menggunakan berapa sistem? 3. Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Lampu. Nah, apabila ketiga sistem ini tidak dihubungkan, apakah dia menghasilkan ini? Menghasilkan perubahan energi? Tidak kan? Nah, kalau tidak dihubungkan tidak menghasilkan energi ini. Kalau dihubungkan dia menghasilkan energi apa yang kamu amat tulis tadi ya? Seperti itu ya. Baik, mana aplikasi tadi tuh? Baik. Nah, ini berapa sistem digunakan? 3. Yang pertama apa? Teko, ketel air atau teko, generator dan lampu. Apabila ketiga sistem ini tidak dihubungkan, dia menghasilkan perubahan energi tidak? Tidak tahu. Nah, ketika dia dihubungkan, menghasilkan energi. Oke.
dirancang hasil diskusi atau pengamatannya dengan baik ya, supaya sebentar kalian pas menampilkan karyanya itu bisa dimengerti oleh kelompok lain. Ya, jadi perhatikan baik-baik penyusunan katanya ya, berdasarkan hasil pengamatan yang Anda lakukan seperti itu. Untuk melakukan pengamatan dan berdiskusi, ya, silakan. Waktunya tinggal 15 menit dari sekarang. Tentang perubahan energi. Di Sakasi. Di sini. Silakan berdiskusi. Jam berapa ya? Masih 5.05. Ya, sebentar jam 50 kita sudah memulai presentasi. Ya. Kalau kelompok 1 sudah selesai? Belum. Masih ini? Masih menyusun? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, silakan ya. Waktunya lagi 10 menit. Kelompok 4? Oke. Silakan diskusikan. Tulis, nggak usah ditulis.
Tulis, nggak usah ditulis. Ya. Misalnya dijelaskan perubahan bentuk Iya. energi pada simulasi yang dilakukan. Iya. Nanti kan dijelaskan toh sesuai dengan pengamatan Anda lakukan kan? Di sini ini menggunakan simulasi dari dua dan tiga sistem. Yang pertama Eco generator cukup bisa Ini apa namanya? Ketel air ya. Teko. Teko bahasa baik, ditulis dengan rapi ya. Ya, ditulis dengan rapi supaya bisa dibaca dengan baik di depannya. Siapa yang menulis itu yang membaca. Nanti kalau siapa yang beda yang nulis, beda yang baca, nanti tidak sesuai dengan ini ya. Oke, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Sudah keluar berdua? Oke. Kita buka simulasi tadi. Lagi ya. Kita buka simulasi. Buka ya. Buka. Oke, yel-yelnya Anda kalian bagaimana? Oh. Oke. Ibu boleh berkata supaya kita lebih semangat, kita yel-yel. Boleh tuh, sebentar. Harus yel-yel kamu sebentar tuh. Sebelum kamu presentasi yel-yel dulu. Kami udah kita baik sebelum ini kami akan yel-yel seperti itu. Satu menit lagi ya.
Oke, baik teman-teman, ya penyelidikan kita telah selesai, ya sesuai dengan tujuan kita pada pagi hari ini. Ya, nah jadi apakah soal-soal sudah dikerjakan? Sudah. Oke, LKPD-nya sudah diselesaikan? Sudah. Baik, ya. Nah, sekarang jika kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2, 3 dan 4 sudah menyelesaikan, ya pengamatannya, penyelidikannya tentang permasalahan yang setiap kelompok hadapi dengan menggunakan virtual lab seperti itu. Ya, nah, baik dari kelompok 1, silakan memaparkan ya hasil diskusi dari pengamatan yang Anda lakukan. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, sebelum kita memulai untuk memaparkan materi kita, kami akan menyampaikan dalil kami. Kelompok 1 Bisa. Kelompok 1 Bisa. Kelompok 1 Bisa. luar biasa. Oke, beri aplaus. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Martin Sarim Langos sebagai moderator. Di sebelah kiri saya Rambo Eklisia Intaniani sebagai pembawa materi. Silakan Tera. Nah, perkenalkan nama saya Mergianus Dera Walagole sebagai Nekaton. Masih keras. Perkenalkan nama saya Viro Bani selaku anggota. Ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan permasalahan yang kelompok kami hadapi. Baik, silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Adapun di sini kami menggunakan simulasi virtual pad dengan 3 sistem. Dan sistem yang pertama adalah sepeda, yang kedua generator, yang ketiga uap air. Jadi di sini energi apa saja yang terdapat pada aktivitas di atas? Energi kimia, energi kinetik, energi listrik, dan energi kalor atau energi panas. Bagaimana pengaruh orang yang mengayuh sepeda terhadap air yang mendidih? Semakin besar gaya yang diberikan, maka energi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Semakin cepat kayuhan, maka uap air akan semakin panas. Dan saat kayuhan melambat, maka uap air akan semakin berkurang. Jelaskan perubahan bentuk energi pada simulasi yang Anda lakukan, yaitu gerak kaki mengubah energi kimia dalam tubuh manusia menjadi energi kinetik berupa putaran roda. Energi kinetik menggerakkan generator sehingga energi kinetik berubah menjadi listrik. Energi listrik digunakan untuk memanaskan filamen kawat sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Energi kalor memanaskan air pada tabung dan menggerakkan molekul air sehingga lebih cepat bergerak. Dalam hal ini berarti energi kalor berubah menjadi energi kinetik. Saya kembalikan kepada moderator. Waktu selanjutnya saya berikan waktu sesi tanya jawab. Mungkin dari setiap kelompok ada yang ingin bertanya. Silakan, itu pemaparan dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain menanggapi atau ingin bertanya tentang pengamatan dari kelompok 1. Silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya dan saya dari kelompok 2. Oke, pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah ada perubahan yang terjadi saat kalian menghubungkan sistem tersebut? Apakah ada perubahan yang terjadi ketika kelompok 1 itu kalian itu menghubungkan ketiga sistem tersebut? Silakan kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Selanjutnya saya pertanyaan dari kelompok
Kelompok dua. 2 akan dijawab oleh Adi Tera. Ada perubahan ada perubahan yang terjadi di antara tiga sistem tersebut. Yang pertama ini energi kimia, energi kinetik, energi listrik, dan energi kalor dan energi panas. Oke, kelompok 1 mengatakan ada perubahan energi ketika ketiga sistem itu dihubungkan. Ada energi kimia, ada energi kinetik, terus energi listrik. Oke, dan energi kalor atau energi panas. Bagaimana dari kelompok 2? Sudah cukup puas. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Kalian semua berdiri. Berapa kamu? Apakah ada perubahan energi kepada tiga sistem ini jika belum digabungkan? Oke, pertanyaan dari kelompok 3, apakah ada perubahan energi ketika ketiga sistem itu tidak dihubungkan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan yang akan menjawabnya Rido. Silakan. Saya akan menjawab ini pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami dari kelompok 1, tidak. Oke, menurut kelompok 1 tidak ada perubahan energi. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Sekian hasil presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Pelan-pelan. Oke, selamat pagi. Oke, supaya kita lebih semangat, kita mau yel-yel dulu ya. Oke. Oke. Kelompok 2, tepuk semangat. 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 Oke, kita ulang sekali lagi ya. Semangat ya, kelompok 2 harus semangat karena Oke. tentunya semangat ya kan? Oke. Jadi kalau tentunya semangat, orang ini juga harus semangat. Oke, kelompok 2, tepuk semangat. 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 Oke. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Nah, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang kami hadapi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nah, saya Putri Vanyelende sebagai moderator, di samping kiri saya Anggul Lestari Manu sebagai pembawa materi. Oke, sebelum itu saya akan mempersilahkan teman saya untuk memaparkan permasalahan yang kami diskusikan tadi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami menggunakan simulasi virtual PET dengan 3 sistem. Yang pertama, ketel air, yang kedua generator, dan yang ketiga lampu. Energi apa saja yang terdapat pada aktivitas di atas? Energi mekanik, energi elektrik, atau energi listrik, dan energi cahaya. Jelaskan perubahan bentuk energi pada simulasi yang Anda lakukan. Di simulasi ini menyebabkan lampu menyala, berarti energi panas dari tungku, kemudian merubah menjadi energi uap. Dari energi uap menghasilkan energi mekanik, dari energi mekanik menggerakkan generator. Nah, dari generator ini energi mekanik berubah menjadi energi listrik, kemudian diubah lagi melalui bola lampu menjadi energi cahaya. Oke, jika ada yang mau bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Baik, ya itu dari pemaparan dari kelompok 2 yang melakukan 3 sistem. Yang pertama sistem yang digunakan adalah ketel
Ventilator. Kemudian sistem yang ketiga menggunakan bola lampu. Jadi pengamat ini sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok lain. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Silakan. Tanya. Kelompok 4, adakah pertanyaan ini? Bisa kelompok 4 mau bertanya? Kelompok 4 mau bertanya? Silakan kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Saya akan bertanya tentang yang didiskusikan, yaitu energi apa yang terjadi ketika 3 sistem tersebut digabungkan. Oke, energi apa yang terjadi atau yang muncul dari ketiga sistem yang diamati atau yang diselidiki seperti itu? Jadi dari ketiga sistem yang dihubungkan itu berarti ada energi yang terjadi di dalamnya, yaitu energi mekanik, energi elektrik atau energi listrik, dan energi cahaya. Terima kasih. Baik. Bagaimana dari kelompok 1? Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Pas. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 2. Oke, sekian presentasi kami. Atas perhatian yang akan mengucapkan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Bang, pegang. Supaya suara dengar keras. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Dan sebelum kami mempresentasikan, kami mau membuka yel-yel. Ya. Silakan, yel-yelnya silakan untuk menambah semangat ya. Baik, silakan. Kelompok 3, mana semangatmu? Ini dia. Tunjukkan. Ulang sekali lagi. Kelompok 3, mana semangatmu? Ini dia. Tunjukkan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Saya akan mempersilakan teman saya untuk. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya. Nama saya Fernando Vetralis Endang selaku moderator. Saya sebagai pemateri Sarieti Anibawo. Perkenalkan, nama saya Darkas Radekaka sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Evitriana Lede sebagai anggota. Saya akan mempersilakan teman saya untuk memaparkan materinya. Kasih dekat ya, kamu pegang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan kami berdasarkan permasalahan yang kami ambil. Kami menggunakan 3 sistem, yaitu matahari, panel surya, dan juga lampu. Permasalahan yang kami ambil adalah energi apa saja yang terdapat pada aktivitas di atas. Energi yang berada pada aktivitas ini adalah energi panas, energi elektrik atau juga energi listrik, dan energi cahaya. Yang kedua, jelaskan perubahan energi apa saja pada simulasi yang kami lakukan. Perubahan bentuk energi pada simulasi di mana solar cell merubah cahaya matahari yang kemudian energi cahaya oleh lampu. Selain mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dia juga menghasilkan energi panas.
Sekian dan terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Silakan. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Indriani Lede. Saya dari kelompok 4 mewakili kelompok 4. Ya. Di sini saya akan bertanya tentang apakah ada energi gerak yang dilakukan dalam percobaan yang dilakukan pada kelompok 3. Oke, pertanyaan dari kelompok 4, adakah ya perubahan energi gerak yang terjadi pada hasil pengamatan dari kelompok 3? Silakan. Saya akan mempersilakan teman saya Dorcas untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak ada energi. Tidak ada. Ya, tidak ada apa yang tidak ada? Energi? Energi gerak yang kami gunakan. Oke, tidak ada energi gerak yang muncul dari perubahan simulasi pada kelompok 3. Oke, silakan kelompok lain. Ya. Waktunya di sini akan bertanya. Oke, listrik yang dihasilkan oleh panel surya adalah hasil dari transformasi energi apa? Oke, listrik yang dihasilkan dari panel surya itu dari energi apa? Seperti itu. Silakan kelompok 3 menjawab. Yang dihasilkan. Silakan. Saya akan mempersilakan teman saya Evi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, sudah kasih dekat. Ya. Energi. Energi yang kami gunakan adalah energi cahaya. Oke, jadi energi apa yang dihasilkan dari panel surya itu? Jadi kelompok 3 menyatakan menggunakan energi cahaya. Jadi energi cahaya itu masuk melalui panel surya ya, yang digerakkan panel surya langsung bisa menghidupkan lampu berupa cahaya, berupa sinar atau cahaya. Oke, silakan kelompok lain. Sudah? Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, beraplaus. Oke, yaitu penampilan dari kelompok 3. Baik, sekarang dari yang kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan. Pak moderator. Baik. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami mau menyampaikan yel-yel kami. Baik. Persilakan Elifensiel. Masih keras. Kelompok 4, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ini? Mana ini? Yeah. Oke, beraplaus buat kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Indriani Lede selaku moderator. Nama saya Junesta Prasetyaning Sibilis sebagai pemaparan permasalahan pada energi. Nama saya Epsan Eman Marsaingo selaku anggota. Nama saya Eli Felsia selaku anggota. Saya memberikan kesempatan Junesta untuk memaparkan materi pada perubahan energi. Ya, kasih dekat. Ya, silakan kelompok 4 ya, kelompok yang terakhir ya. Memaparkan materi, silakan Junesta. Di sini kami menggunakan simulasi virtual PET dengan 3 sistem. Adapun sistem yang pertama adalah keran air, yang kedua generator, yang ketiga lampu. Energi apa saja yang terdapat pada aktivitas di atas? Energi mekanik, energi elektrik atau energi listrik, dan energi cahaya.
Jelaskan perubahan bentuk energi pada simulasi yang Anda lakukan. Perubahan bentuk energi pada simulasi ketika kerannya sudah terbuka, keluarlah air dari keran. Air membawa energi mekanik, kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik atau energi listrik. Kemudian dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu dapat menyala terang. Saya kembalikan kepada Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Silakan. Untuk selanjutnya kami berikan sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Fernando Fetris Endang. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya. Kalau tidak dihubungkan dari ketiga sistem tersebut, apakah ada energi yang terjadi? Pertanyaannya yang menjawab adalah Epsan. Oke, ketika ketiga sistem itu tidak dihubungkan, apakah ada terjadi proses perubahan energi atau tidak? Seperti itu. Silakan, Epsan. Tidak ada energi. Oke, Epsan bilang tidak ada energi. Berarti ketika dihubungkan baru ada energinya. Oke, seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya Ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi. Oke, silakan. Oke, saya akan bertanya lagi, perubahan energi apa yang terjadi pada lampu? Oke, perubahan energi apa sih yang terjadi pada lampu? Putri bilang. Oke, silakan Nesta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Energi yang terjadi adalah energi cahaya. Dari energi apa? Dari energi listrik Ya. menjadi energi cahaya. Dari energi listrik menjadi energi cahaya. Silakan, lanjutkan. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Jadi kelompok 4 adalah kelompok penutup untuk diskusi kita hari ini. Oke, beri aplaus. Sekian presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, perhatikan, kita sudah melaksanakan diskusi kelompok. Ya, jadi diskusi kelompoknya sudah ada yang bertanya, sudah ada yang memaparkan. Ya, baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan kepada kalian ya tentang hasil praktikum kita hari ini. Oke, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Apa lagi? Energi apa lagi? Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ya, pada kenyataannya ada perubahan energi. Baik. Ya, di sini. Nah, di sini kita sudah melakukan semua kegiatan praktikum kita hari ini. Adakah kelompok yang mengumumkan terkait dengan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Silakan kelompok. Silakan maju. Kelompok 4 silakan maju semua. Ya, silakan maju. Silakan kelompok 4 memberikan apa? Memberikan kesimpulan, ya kan? Silakan siapa yang mau berbicara. Silakan Rambu. Jadi berdasarkan rumusan masalah, energi adalah mengubah suatu energi ke wujud yang lain. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk yang lain dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Oke, berapa? Baik, ya, terima kasih. Silakan duduk. Itu kesimpulan dari praktikum kita pada hari ini. Baik, kita lanjut. Di sini energi yang kita gunakan itu berasal dari bentuk energi yang lain. Ya, kita olah
seperti yang kita pelajari tadi, kita konversi. Berarti kita konversi itu kita mengubah menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Seperti praktikum kalian tadi, ya, sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak, sama-sama ya, baca, energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu bunyi hukum kekekalan energi. Seperti itu. Itu jadi bunyi hukum kekekalan energi. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalian kan sekolah jurusan pertanian, yaitu agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Nah, di lahan kalian menggunakan apa namanya ini? Traktor, ya kan? Nah, ibu bertanya sedikit, ya. Kan kalian jurusan ATPH, agribisnis. Nah, kalian kan ketika ya melakukan pengolahan lahan menggunakan apa? Traktor, ya kan? Menggunakan traktor pada saat pengolahan lahan. Nah, kira-kira ya perubahan energi apa yang terjadi pada traktor tersebut? Siapa bisa? Oke, silakan Ani. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Traktor biasanya menggunakan mesin diesel atau bensin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Beberapa traktor juga mungkin menggunakan energi listrik untuk komponen seperti lampu, sistem pengapian, aksesori lainnya. Namun traktor biasanya tidak menggunakan energi nuklir, cahaya atau panas untuk penggeraknya. Sekian dan terima kasih. Oke, berapa penugasan kita hari ini bisa dikerjakan di rumah. Ya, baik. Sekarang LKPD-nya setiap kelompok dikumpulkan dari belakang ke depan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan kelompok 2. Ya. Baik, di sini LKPD sudah dikumpulkan, ya, dikumpulkan berdasarkan kelompok, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya, sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ya, nanti kita bertemu kembali minggu depan dalam materi yang berbeda tentang apa? Materi hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, saya berharap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, ya, kalian tetap ceria, ya, ceria dalam proses pembelajaran kita nanti minggu depan, seperti itu. Nanti minggu depan kita masuk ke materi baru tentang apa? Hukum kekekalan energi mekanik, seperti itu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ya, silakan ketua kelas, ya, pimpin kita berdoa ulang. Oke, baik, sebelum kita kembali
kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, beri aplaus buat kita semua. Karena kenapa? Pada saat ini kalian hebat, ya, kalian semangat, kalian ceria, kalian antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini.